Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ramadan Fikri Maulana dari kelas B Fisioterapi. Saya akan menjelaskan mengenai kasus COVID-19. Kasus COVID-19 pertama kali di Wuhan, China. Pada saat itu COVID-19 merupakan virus yang dari Mars atau SARS pada tahun 2000 berapa itu saya lupa. Nah, kemudian kasus COVID-19 ini terjadi penularan dari hewan ke manusia dan tertular dari manusia bisa ke manusia. Nah, dalam urutan dunia, Indonesia berada di urutan ke-14. Indonesia positif kasus 283.000 positif kasus, yang sembuh ada 210.000, yang mati ada 10.601 jiwa orang. Nah, dibanding dengan negara lain, Indonesia berada di urutan ke-14. Daripada negara Amerika yang 7 juta kasus, India 6 juta kasus, Brazil 4 juta kasus, Indonesia terbilang masih cukup relatif rendah. Kemungkinan COVID-19 ini kalau diperhitungkan berakhir pada 2021 insya Allah. Saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap sistem saraf. Satu teori yang beredar di komunitas ilmiah dan medis adalah bahwa virus dapat memasuki sistem saraf melalui bohlam penciuman yang terletak di tepat atas rongga hidung dan mentransmisikan informasi dari hidung dan otak. Ini bisa menjelaskan mengapa banyak orang dengan corona dilaporkan mengalami kehilangan penciuman. Kemudian kerusakan sistem saraf yang dialami orang dengan infeksi corona dikarenakan ketika tubuh melawan infeksi, bukan infeksi itu sendiri yang menyakitkan otak dan saraf, tetapi respon tubuh ketika mencoba melawan infeksi tersebut. Lalu inilah yang dapat menyebabkan otak dan saraf terluka ketika tubuh melawan virus penyebab flu. Misal, respon kekebalan tubuh dapat memicu pusing dan sakit kepala. Sakit kepala adalah gejala neurologis yang mungkin diakibatkan dari corona. Kesulitan bernapas juga menjadi gejala umum untuk orang dengan kasus corona. Ini menunjukkan kemungkinan terjadi infeksi primer di bagian otak, terutama bagian yang menampung pusat pernapasan dan pengendalian pernapasan. Lalu infeksi pada bagian saraf ini dapat semakin memperburuk gejala kegagalan pada pernapasan pasien. Untuk saat ini, hubungan antara corona dengan kerusakan otak dan sistem saraf masih menghibur. Apakah ini karena infeksi langsung dari virus tersebut atau peradangan sistemik yang pasien mungkin karena merespon kekebalan tubuh terhadap virus? Cedera pada otak dan sistem saraf juga bisa merupakan akibat dari hilangnya oksigen dari paru-paru yang rusak mengakibatkan kegagalan multisistem organ keseluruhan. Proses ini menempatkan seseorang pada situasi yang kritis dan bisa jadi berperan dan mengembang komplikasi neurologis. Lalu jika kamu memiliki masalah pembekuan, hal terbaik yang dapat dilakukan ketika terinfeksi COVID-19 adalah minum obat pengencer darah. Jika kamu mengalami gejala pengumpulan darah atau stroke, langsung segera kembali ke gawat darurat. Hal yang sama berlaku untuk nyeri dada dan kesulitan bernapas yang dapat mengindikasi adanya pengumpulan darah di paru-paru. Untuk mencegah COVID-19, yang pertama adalah cuci tangan, selalu jaga jarak, gunakan masker, jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.